Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Zulianti dari Prodi Administrasi Publik Karyawan, NIM 22101023. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif administrasi publik. Yang pertama, pendahuluan. Di dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia menjadi isu kebijakan yang semakin strategis dalam berbagai bidang. Terdapat 3 bidang dalam hal ini. Yang pertama yaitu bidang ekonomi, terbagi menjadi 4. Di antaranya yang pertama penurunan investasi, kemudian pemutusan hubungan kerja, tidak terbukanya lapangan kerja, dan meningkatnya angka pengangguran. Kemudian dari bidang sosial politik terdiri dari yang pertama yaitu krisis kepercayaan, kemudian demonstrasi, dan image buruk. Dari sudut pandang sosial budaya terdapat di dalamnya yaitu psikologi terganggu, kemudian saling curiga, tindakan anarkis, dan melanggar hukum. Yang selanjutnya pengertian dan konteks pelayanan publik. Menurut Rusli 2004, pelayanan sesuai dengan Life Cycle Theory of Leadership bahwa pada awal kehidupan manusia, yaitu dari bayi, pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia, pelayanan dibutuhkan akan semakin menurun. Kemudian kalau menurut Kotler, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Kemudian menurut Kurniawan 2005, pelayanan publik itu diartikan sebagai pemberi layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63, publik itu adalah sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun konteks pelayanan publik itu dimulai dari post-bureaucratic itu menurut Barzilai 1992 dan Armajani 1997. Kemudian menurut Osborne dan Gabler-Kerban 2008 itu ada Reinventing Government dan New Public Service menurut Den Haag dan Erby Den Haag 2003. Adapun masalah-masalah pelayanan publik di Indonesia terbagi 2, yaitu pada masa Orde Baru dan era reformasi. Di masa Orde Baru terdapat perubahan iklim politik dengan negara otonom atau negara kuat dominasi negara. Kemudian pada era reformasi terdapat deregulasi setengah hati dan reformasi pelayanan publik. Kemudian ada pertanyaan, apakah ada upaya untuk memperbaiki proses pelayanan tersebut? Tentu saja ada, sesuai dengan SK Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 81/1993 tentang Pedoman Pelaksana Pelayanan Umum. Kemudian berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga ada surat keputusan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/M-PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Di situ semua akan dijelaskan.
Kemudian, permasalahan pelayanan publik berdasarkan pola menurut Muhammad 2003. Dipandang dari sisi penyelenggara, itu menurutnya ada di dalam pelayanan publik itu ada yang kurang responsif, kemudian kurang informatif, kurang aksesibel, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar keluhan, saran, atau aspirasi masyarakat, kemudian inefisiensi. Dipandang dari sisi sumber daya manusia, terdapat 3 permasalahan pelayanan publik, yaitu yang pertama profesionalisme, kemudian kompetensi, kemudian empati dan etika. Dari sisi kelembagaannya, terdapat permasalahan publik berupa hierarki atau berbelit-belit dan tidak terkoordinasi. Kemudian pilihan perspektif administrasi dalam mengatasi masalah pelayanan publik. Dalam hal ini menurut Den Haag dan Den Haag 2003 perspektif New Public Service, yaitu yang pertama cara mengatasinya yaitu melayani warga masyarakat bukan pelanggan, kemudian mengutamakan kepentingan publik, lebih menghargai kewarganegaraan daripada kewirausahaan. Yang selanjutnya berpikir strategis dan bertindak demokratis. Kemudian menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah. Kemudian melayani daripada mengendalikan. Selanjutnya menghargai orang, bukannya produktivitas semata. Menurut Keban 2008 dalam teorinya good governance, yaitu melalui yang pertama participant, kemudian rule of law, kemudian transparansi, yang responsiveness, kemudian consensus orientation, kemudian equity, selanjutnya effectiveness and efficiency, kemudian accountability, dan yang terakhir strategic vision. Berdasarkan pilihan perspektif New Public Service dan Good Governance, terdapat beberapa model yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pelayanan publik di Indonesia. Menurut model Citizen Charter, yaitu kontrak pelayanan. Kontrak pelayanan ini bisa saja terdapat standar pelayanan publik yang kemudian dikatakan sebagai kontrak sosial. Kemudian dilihat dari model KYW atau Know Your Customer, yaitu terdapat pada perbankan, contohnya survei, wawancara, atau observasi. Kemudian dari birokrasi pemerintah harus tahu siapa yang jadi pelanggannya. Kalau dari model M-Government atau M-Gov lebih disingkatnya, yaitu kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, contohnya layanan online. Kemudian kemudahan akses bisa melalui HP, laptop, dan lain-lain. Demikian penjelasan materi dari saya, yaitu tentang masalah pelayanan publik di Indonesia. Terlebih terkurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.